Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvis Effendi, SPDI, NIM 241021 1135, tempat tanggal lahir Sulak Gedang 11 November 1983, alamat Desa Sulak Gedang, Kecamatan Sulak, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Saya adalah tenaga pendidik di SD Negeri 45/3 Sulak Kecil Hilir, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Institut Agama Islam Negeri Kerinci, IAIN Kerinci, yang akan melaksanakan praktek mengajar di sekolah ini. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baiklah, mungkin ada yang tidak hadir hari ini. Siapa yang tidak hadir? Oke ya. Ya. Ada yang tahu kabarnya? Sakit. Sakit. Kalau sakit, teman kita sakit, mari sama-sama kita doakan supaya mereka cepat sembuh, cepat pulih kembali, dan berkumpul kembali dengan kita di kelas yang kita cintai ini. Coba di kelas, maju ke depan kelas untuk memimpin doa sebelum belajar. Terima kasih kepada ketua kelas dan telah memimpin doanya tadi. Baiklah, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Ya. Coba cek perlengkapan belajar kita. Ada buku, dan paketnya, pensil, pena. Oke, terima kasih, sudah lengkap. Selanjutnya kita cek kebersihan di sekitar kita. Kalau ada sampah, kita pungut, masukkan ke dalam tempat sampah. Oke, terima kasih, sudah bersih. Alhamdulillah. Baiklah, hari ini kita akan belajar materi pendidikan agama Islam. Ya. Tulis di papan tulis sudah tampil tujuan pembelajaran. Nah, nanti kita baca sama-sama. Sebelumnya, coba biar lebih semangat kita tepuk semangat terlebih dahulu. Ya, yang kompak ya. Ayo, tepuk semangat. Nah, bagus, terima kasih. Lalu tepuk Pancasila. Selanjutnya, coba Ananda sekalian berdiri.
kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ada yang bisa menjadi dirijennya? Maju ke depan. Kalau tidak, kita nyanyi bersama saja ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanahku padaku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, tanahku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang merdeka. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, naiklah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih kepada Anda sekalian. Itu lebih dekat, apa ya? Lebih dekat dengan nama-nama Allah, yaitu Asmaul Husna. Ada Asmaul Husna ya. Lalu ada Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Baqi. Jadi itu pelajaran kita hari ini. Jadi sebelum kita masuk ke materinya, coba siapa yang masih ingat pelajaran yang minggu kemarin tentang surah berapa dulu? Al-Ma'un. Ya. Apa inti dari pelajaran surah Al-Ma'un? Nah, bahwa orang-orang yang termasuk melalaikan salat, orang yang tidak memberi makan orang miskin, yang pertama. Lalu yang kedua apa lagi? Orang-orang yang melalaikan salat. Ya, jadi harus diingat pelajaran minggu kemarin. Baiklah, kita masuk ke tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu ada meyakini Asmaul Husna Al-Qawi, ya, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Baqis. Yang kedua, menjelaskan makna Asmaul Husna Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Baqis. Dan yang ketiga, nilai-nilai akhlak terpuji sebagai bukti keyakinan kepada Asmaul Husna Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Baqis. Lalu yang keempat, membuat tulisan indah Asmaul Husna Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Baqis.
Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ini ada sebuah pertanyaan. Tak kenal maka tak sayang. Ya? Nama begitu penting untuk mengenal lebih dekat. Nah, itu penting ya. Kalau kita tidak tahu nama seseorang, berarti kita itu tidak sayang. Lalu, mengapa manusia menggunakan nama-nama yang bagus? Ayo, siapa yang bisa jawab? Sebagai bagus, sebagai doa. Bagus tapi. Jadi nama itu adalah doa. Jadi perlunya manusia itu menggunakan ya, nama-nama yang bagus. Lalu apa tujuan pemberian nama tersebut? Ayo, siapa yang bisa jawab? Habib, Balkis, apa tujuannya orang-orang itu memberi nama? Ya, adakah yang bisa menjawab apa tujuannya? Nah, supaya kita kenal ya. Kalau kita tidak tahu namanya, otomatis kita tidak kenal. Ada yang kenal? Ada ya. Berapa jumlahnya? 99. Bagus. Itu yang dinamakan Asmaul Husna. Lalu selanjutnya pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama terbaik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengetahui Asmaul Husna, kita dapat mengenal sifat-sifat Allah. Jumlah Asmaul Husna ada 99. Lalu ada peta konsepnya. Yang pertama ada Al-Qawi, yang kedua Al-Qayyum, yang ketiga Al-Mu'min, dan yang kelima Al-Hayy. Lalu ada lagi mulai yang nomor 1, yang pertama itu ada Al-Qawi. Menurut kalian, adakah manusia yang paling kuat di dunia? Ada apa tidak? Siapa? Hud. Ya, itu termasuk orang yang terkuat di dunia. Yang badannya hijau tuh, ya, badannya kekar dan kuat. Ya, itu adalah orang yang terkuat di dunia. Itu adalah di dalam sebuah film ya. Kalau dulu itu ada yang namanya Nabi apa namanya itu? Nabi Samsun kalau tidak salah itu. Ya, itu yang dikenal dengan filmnya itu Samson. Ya, itu badannya kuat, kekar, bisa memecahkan batu, mengangkat batu yang besar, dan melemparkan kepada musuhnya. Lalu Al-Qawi artinya yang maha. Jadi Allah itu maha kuat. Jadi manusia itu kuat, tapi lebih kuat lagi Allah itu maha kuat. Tidak ada yang lebih kuat daripada Allah. Cara meneladani Asmaul Husna Al-Qawi menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk kebaikan. Jadi kalau kita itu mempunyai kekuatan, pergunakanlah kekuatan kita itu untuk kebaikan. Jangan dijadikan kekuatan kita itu sebagai atau untuk kejahatan. Lalu yang kedua, sabar dan tabah menghadapi segala cobaan. Jadi cara meneladani Asmaul Husna Al-Qawi yang kedua itu kita itu harus sabar dan tabah apabila
apabila kita itu menghadapi cobaan, ada cobaan dari Allah, kita itu harus sabar dan tabah. Lain yang memusuhi kita. Jadi kalau ada orang yang memusuhi kita, dan kita itu berusaha tidak menindas mereka karena kita tadi mempunyai kekuatan, dan jangan kita tindas orang lain. Jadi kekuatan kita itu kita pergunakan untuk kebaikan. Lalu yang kedua, Al-Qayyum. Nah, Al-Qayyum. Pernahkah kalian mengalami kesulitan? Pernah, ya, pernah. Jadi setiap manusia itu pernah mengalami kesulitan. Jika kalian sedang dalam kesulitan, tentunya kalian membutuhkan pertolongan orang lain, bukan? Ya, tentu ya. Tentu saja kita memerlukan pertolongan orang lain. Jadi Al-Qayyum artinya maha berdiri sendiri. Cara meneladaninya, Asmaul Husna Al-Qayyum. Yang pertama, rajin belajar. Nah, jadi kita semua ini sebagai anak yang soleh, kita itu harus selalu rajin belajar, baik di sekolah dan juga di rumah. Apa kata pepatah Minang mengatakan, ya, alam tak kambang menjadi guru. Ya, jadi dimanapun kita berada itu, ya, kita itu harus selalu belajar. Setiap benda apa saja yang kita temukan adalah alat. Jadi sebagai teladan kita, yaitu Asmaul Husna Al-Qayyum, kita itu harus rajin menabung. Jangan menjadi orang yang pemboros. Ya, apa kata pepatah mengatakan? Ada yang ingat? Hemat pangkal kaya, boros pangkal miskin. Jadi orang yang hemat itu akan menjadi orang yang kaya. Sebaliknya, sedangkan orang yang boros itu akan menjadi orang yang miskin. Ya. Lalu yang ketiga, merapikan tempat tidur setiap bangun tidur. Ayo, siapa yang pernah melakukannya? Setelah bangun pagi, selimutnya harus dilipat. Ya. Nah, spraynya harus kita susun kembali. Nah, susun dengan rapi. Lalu yang selanjutnya, menyiapkan pakaian dan keperluan sekolah sendiri tanpa harus dibantu orang tua. Ya, kalau kita sudah bisa. Nah, jangan sudah besar, masih juga orang tua yang memakaikan pakaian kepada kita. Harus bisa kita sendiri. Lalu yang selanjutnya, tidak bergantung kepada orang lain. Ya, jadi kita itu jangan selalu bergantung kepada orang lain. Kita makan nasi, orang lain makan nasi juga. Ya, orang lain bisa, kita juga harus bisa. Begitu ya, begitulah sikap hidup kita. Jadi jangan selalu bergantung kepada orang lain, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu tidak bergantung kepada orang lain. Allah itu berdiri sendiri. Kalau Allah ingin menciptakan sesuatu, cukup berkata kun fayakun, jadilah maka terjadilah. Nah, Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan langit, kun fayakun. Allah menciptakan hewan, kun fayakun. Jadi, ya, jadi kalau kita itu beda dengan kita sedang dalam kesulitan. Kalau tidak,
dalam kesulitan, jangan andalkan orang lain untuk membantu kita. Dan kita itu harus juga bisa. Lalu yang ketiga ada al-muhyi. Al-muhyi. Al-muhyi artinya maha pemberi kehidupan. Jadi Allah itu maha memberikan kehidupan kepada makhluknya. Kalau Allah sudah berkehendak tidak ingin memberikan kehidupan kepada makhluknya, maka makhluknya itu akan mati, dicabut nyawanya. Cara meneladani Asmaul Husna Al-Muhyi, yang pertama, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, siapa yang sini yang rajin beribadah? Semuanya ya, bagus ya. Semuanya rajin beribadah. Ibadah itu apa-apa saja? Ayo. Pertama, apa suaranya? Tidak apa-apa. Lalu apa lagi? Hah? Apa? Membaca Al-Quran, mengaji, ya, termasuk ibadah. Apa lagi? Puasa, ya, puasa sunnah, puasa bulan Ramadan, ya, itu termasuk ibadah. Apa lagi? Termasuk berbuat baik, berbuat baik kepada manusia, sesama manusia, berbuat baik kepada lingkungan, dan juga berbuat baik kepada hewan dan makhluk hidup yang lainnya. Lalu yang kedua, rajin belajar, berdoa dan berusaha. Jadi tiga ini harus saling berkaitan, ya. Kita itu harus saling belajar, dan sudah belajar itu kita berdoa kepada Allah agar kita itu supaya kita mudah diberi pemahaman, kita dapat ilmu, ya. Dan juga harus berusaha. Kalau kita tidak bisa, harus berusaha bisa. Kalau kita tidak bisa mengejar peringkat 1, peringkat 2, ya harus berusaha, harus bisa. Dengan cara belajar. Lalu selanjutnya, nah, rajin belajar dan berusaha supaya mendapatkan kehidupan yang sukses. Nah, jadi kalau kita itu rajin berdoa, belajar, berusaha, kita itu akan menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Jangan minta sukses di dunia saja, mintalah sukses juga di akhirat. Sebab di akhirat itu adalah kesuksesan yang abadi. Ya, kalau di dunia ini sementara kita sukses, paling-paling kita sukses, misal umur kita sudah 30 tahun, sukses, dapat apa misal harta yang banyak, akhirat, ya itu kekal selama-lamanya. Lalu yang terakhir, cara meneladani Asmaul Husna Al-Muhyi, menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Ya, kita itu harus berusaha selalu menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan dosa-dosa besar? Ada 5 dosa-dosa besar. Nah, ayo, saya tahu. Pertama, tidak sholat. Ya, yang kedua, mencuri. Lalu, membunuh orang. Apa lagi? Narkoba. Apa lagi? Syirik termasuk dah? Nah, ya. Jadi banyak dosa-dosa yang besar tapi bisa diampuni oleh Allah, kecuali satu, yaitu syirik.
Syirik. Dosa syirik itu yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Karena dosa syirik itu adalah dosa yang menduakan Allah, menduakan Tuhan. Nah, ya, minta kepada pohon, minta kepada batu, minta kepada patung, ya, itu adalah termasuk dosa syirik. Jadi dosa yang lain itu bisa diampuni dengan cara bertobat. Ya, kalau dosa kepada manusia harus minta maaf. Dosa kepada Allah Subhanahu wa taala harus bertobat. Harus selalu menjauh. Al-Mu'min artinya adalah yang maha mematikan. Tadi yang maha menghidupkan, dan sekarang yang maha mematikan. Jadi Allah itu mematikan makhluknya jika sudah sampai waktunya. Jadi kalau waktu kita sudah sampai, sudah tiba, kalau dalam nyanyinya itu kereta kencana itu sudah datang menjemput kita, sedetik tidak bisa dimajukan, sedetik juga tidak bisa dimundurkan. Oh Allah, minta aku sedetik lagi atau 5 menit lagi lah, aku nak sembahyang dulu, ya, aku ingin sholat dulu, sebelum aku mati, tidak bisa. Nah, sedetik itu harus mati. Jadi cara meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min ini, yang pertama, berbuat kebaikan di mana saja pun kita berada dan kapanpun saja, ya, dimanapun kita berada. Jadi dimanapun tempat kita, di rumah harus berbuat baik, di masyarakat, ya, di desa kita harus berbuat baik. Lalu di mana di sekolah kita juga harus berbuat baik. Ya, jadi di mana saja kita itu harus berbuat baik. Sebab kata Allah di dalam Al-Quran itu, ya, agama Islam itu, orang Muslim itu adalah rahmatan lil alamin. Rahmat sebagian alam, ya. Jadi semua alam ini itu menjadi rahmat kalau kita turun. Jadi itulah agama Islam, ya. Lalu yang kedua, menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara kita meneladani oleh Al-Mu'min ini, menjauhi semua larangan Allah. Apa-apa saja larangan Allah, ayo. Siapa yang tahu? Nah, pertama, maksiat, berbuat dosa, ya, menonton yang film yang jahit, itu juga termasuk larangan Allah. Yang kedua ada minuman keras, mabuk-mabukan, itu juga larangan Allah. Mencuri juga, apalagi membunuh orang, ya, membunuh binatang tanpa sebabnya. Nah, atau ayam itu, ya, kita bunuh, kita lempar ada batu, tidak boleh, ya. Itu juga termasuk larangan Allah. Lalu selanjutnya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita mengingat Allah Subhanahu wa taala? Yaitu berbanyak ibadah. Kalau kita banyak ibadah, otomatis kita itu dekat dengan Allah, ya, dan juga banyak zikir kepada Allah. Lalu selanjutnya, selalu ingat bahwa kematian pasti akan datang. Jadi penting ini, ya. Jadi kalau kita ingin berbuat maksiat, ingat, kita ini akan mati, akan dipertanggungjawabkan perbuatan kita. Walau sekecil apapun perbuatan kita akan dihisab, dihitung, ditimbang nanti di hari akhir.
Ya, dan juga begitu sebaliknya, sekecil apapun perbuatan kebaikan kita akan dihitung, ditimbang dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda tuh, ya. Beda antara perbuatan buruk dan perbuatan yang baik. Kalau Allah lipat gandakan pahalanya. Sedangkan perbuatan buruk Allah hitung, cuma dihitung, bukan dilipat gandakan. Ya. Jadi kita itu harus selalu ingat kepada kematian, bahwa kita semua ini akan mati. Jadi persiapkanlah amal baik kita, banyak mengaji, sholat 5 waktu, dan berbuat kebaikan. Terus selanjutnya yang kelima atau yang terakhir, al-ba'is. Ya, al-ba'is. Al-ba'is artinya yang maha membangkitkan. Jadi saling berkaitan, maha menghidupkan, maha mematikan, maha membangkitkan. Jadi Allah itu maha membangkitkan, bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Ya, nanti kita di akhir, pada masyar nanti di yaumul akhir, kita itu akan dibangkitkan kembali. Karena kita sudah meninggal semuanya, sudah kiamat, dan dunia ini sudah datang. Nah, kita itu akan dibangkitkan kembali. Untuk apa kita dibangkitkan? Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Kalau kita banyak berbuat baik, berat ya tidak. Yang pertama, cara meneladani Asmaul Husna al-Ba'is ini, yang pertama adalah percaya bahwa pada hari kiamat semua makhluk akan dibangkitkan. Jadi sebagai umat muslim, kita itu harus percaya bahwa Allah itu maha membangkitkan, bahwa kita itu nanti akan dibangkitkan kembali. Tanamkan dalam iman kita, ya, bahwa Allah itu akan membangkitkan kita nanti untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Yang kedua, cepat bangkit dari keterpurukan. Kalau kita sedang, ekonomi kita sedang terpuruk, ya, iman kita sedang rendah, cepat bangkit, ya, cepat bangkit kembali, semangat lagi, ya, tidak boleh berputus asa. Lalu yang selanjutnya, memiliki semangat dalam berbagai hal. Berhubungan dengan tadi, kalau kita sedang terpuruk, kita itu harus semangat untuk bangkit lagi, semangat untuk belajar, mencari ilmu, walaupun di mana kita berada. Lalu yang selanjutnya, tidak larut dalam kesedihan dan penyesalan. Jadi kalau kita mempunyai itu boleh, tapi tidak harus berlarut-larutan, ya, sampai dalam gitu. Tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu ada meyakini Asmaul Husna Al-Qawi, ya, Al-Qayyum Al-Husna Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Dan yang ketiga, nilai-nilai akhlak terpuji sebagai bukti keyakinan kepada Asmaul Husna Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Lalu yang keempat, membuat tulisan indah Asmaul Husna Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ini ada sebuah pertanyaan.
dekat. Nah, itu penting ya. Kalau kita tidak tahu nama seseorang, berarti kita itu tidak sayang. Lalu mengapa manusia menggunakan nama-nama yang bagus? Ayo, siapa yang bisa jawab? Sebagai bagus, sebagai doa. Bagus tapi. Jadi nama itu adalah doa. Jadi perlunya manusia itu menggunakan nama-nama yang bagus. Lalu apa tujuan pemberian nama tersebut? Ayo, siapa yang bisa jawab? Habib, Batis, apa tujuannya orang-orang itu memberi nama? Ya, adakah yang bisa menjawab apa tujuannya? Nah, supaya kita kenal ya. Kalau kita tidak tahu namanya, otomatis kita tidak kenal. Ada yang kenal? Ada ya. Berapa jumlahnya? 99. Bagus. Itu yang dinamakan Asmaul Husna. Lalu selanjutnya pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama terbaik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengetahui Asmaul Husna, kita dapat mengenal sifat-sifat Allah. Jumlah Asmaul Husna ada 99. Lalu ada peta konsepnya. Yang pertama ada Al-Qawi. Yang kedua Al-Qayyum. Yang ketiga Al-Muhyi. Dan yang kelima Al-Hayyu. Lalu ada lagi, kita mulai. Yang nomor 1, yang pertama itu ada Al-Qawi. Menurut kalian, adakah manusia yang paling kuat di dunia? Ada apa tidak? Siapa? Hud. Ya, itu termasuk orang yang terkuat di dunia. Yang badannya hijau tuh. Ya, badannya kekar dan kuat. Ya, itu adalah orang yang terkuat di dunia. Itu adalah di dalam sebuah film ya. Kalau dulu itu ada yang namanya Nabi apa namanya itu? Nabi Samsun kalau tidak salah itu. Ya, itu yang dikenal dengan filmnya itu Samson. Ya, itu badannya kuat, kekar, bisa memecahkan batu, mengangkat batu yang besar dan melemparkan kepada musuhnya. Lalu Al-Qawi artinya yang maha. Jadi Allah itu maha kuat. Jadi manusia itu kuat, tapi lebih kuat lagi Allah itu maha kuat. Tidak ada yang lebih kuat daripada Allah. Cara meneladani Asmaul Husna Al-Qawi menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk kebaikan. Jadi kalau kita itu mempunyai kekuatan, pergunakanlah kekuatan kita itu untuk kebaikan. Jangan dijadikan kekuatan kita itu sebagai atau untuk kejahatan. Lalu yang kedua, sabar dan tabah menghadapi segala cobaan. Jadi cara meneladani Asmaul Husna Al-Qawi yang kedua itu kita itu harus sabar dan tabah apabila kita itu menghadapi cobaan. Ada cobaan dari Allah, kita itu harus sabar dan tabah. Lain yang memusuhi kita. Jadi kalau ada orang yang memusuhi kita, dan kita itu berusaha tidak menindas mereka karena kita tadi mempunyai kekuatan dan
jangan kita tindas orang lain. Jadi kekuatan kita itu kita pergunakan untuk kebaikan. Lalu yang kedua, Al-Qayyum. Nah, Al-Qayyum. Pernahkah kalian mengalami kesulitan? Pernah, ya, pernah. Jadi setiap manusia itu pernah mengalami kesulitan. Jika kalian sedang dalam kesulitan, tentunya kalian membutuhkan pertolongan orang lain, bukan? Ya, tentu saja kita memerlukan pertolongan orang lain. Jadi Al-Qayyum artinya Maha berdiri sendiri. Cara meneladaninya, Asmaul Husna Al-Qayyum. Yang pertama, rajin belajar. Nah, jadi kita semua ini sebagai anak yang soleh, kita itu harus selalu rajin belajar, baik di sekolah dan juga di rumah. Apa kata pepatah Minang mengatakan, ya, alam tak kambang menjadi guru. Ya, jadi dimanapun kita berada itu, ya, kita itu harus selalu belajar. Setiap benda apa saja yang kita temukan adalah alat. Jadi sebagai teladan kita, yaitu Asmaul Husna Al-Qayyum, kita itu harus rajin menabung. Jangan menjadi orang yang pemboros. Ya, apa kata pepatah mengatakan? Ada yang ingat? Hemat pangkal kaya. Nah, setiap pagi sudah yasinan, kadang membaca Asmaul Husna. Ya, sebelum masuk kelas baca Asmaul Husna. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim untuk mengenali dan memahami Asmaul Husna. Tidak ada yang berdiri, tidak ada yang berdiri. Duduk. Tidak ada yang berdiri. Duduk. Tugas kelompok kita pada hari ini. Yang pertama, Pak panggil untuk mempresentasikan hasil kelompoknya, yaitu kelompok 2. Jeffrey Hanif. Yang lain silakan dikoreksi, ya. Ada yang salah. Tidak ada yang salah.
Dua. Ya. Dua. Dua. Coba. Buka air. Kelompok satu. Buka kayu. Harta yang banyak, ya, itu kekal selama-lamanya. Lalu yang terakhir, cara meneladani Asmaul Husna Al-Muhyi, menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Ya, kita itu harus berusaha selalu menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan dosa-dosa besar? Ada 5 dosa-dosa besar. Nah, ayo, saya tahu. Pertama, tidak sholat. Ya, yang kedua, mencuri. Lalu, membunuh orang. Apa lagi? Narkoba. Apa lagi? Syirik termasuk dah? Nah, ya. Jadi banyak dosa-dosa yang besar tapi bisa diampuni oleh Allah, kecuali satu, yaitu
Syirik. Dosa syirik itu yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Karena dosa syirik itu adalah dosa yang menduakan Allah, menduakan Tuhan. Nah, ya, minta kepada pohon, minta kepada batu, minta kepada patung, ya, itu adalah termasuk dosa syirik. Jadi dosa yang lain itu bisa diampuni dengan cara bertobat. Ya, kalau dosa kepada manusia harus minta maaf. Dosa kepada Allah Subhanahu wa taala harus bertobat. Harus selalu menjauh. Al-Mu'min artinya adalah yang maha mematikan. Tadi yang maha menghidupkan, ya. Sekarang yang maha mematikan. Jadi Allah itu mematikan makhluknya jika sudah sampai waktunya. Jadi kalau waktu kita sudah sampai, sudah tiba, kalau dalam nyanyinya itu kereta kencana itu sudah datang menjemput kita, sedetik tidak bisa dimajukan, sedetik juga tidak bisa dimundurkan. Oh Allah, minta aku sedetik lagi atau 5 menit lagi lah. Aku nak sembahyang dulu. Ya. Aku ingin solat dulu. Sebelum aku mati, tidak bisa. Nah, sedetik itu harus mati. Jadi cara meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min ini, yang pertama, berbuat kebaikan di mana saja pun kita berada dan kapanpun saja, ya, dimanapun kita berada. Jadi dimanapun tempat kita, di rumah harus berbuat baik, di masyarakat, ya, di desa kita harus berbuat baik. Lalu di mana? Di sekolah kita juga harus berbuat baik. Ya, jadi di mana saja kita itu harus berbuat baik. Sebab kata Allah di dalam Al-Quran itu, ya, agama Islam itu, orang Muslim itu adalah rahmatan lil alamin. Rahmat sebagian alam. Ya, jadi semua alam ini itu menjadi rahmat kalau kita turun. Jadi itulah agama Islam, ya. Lalu yang kedua, menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara kita meneladani oleh Al-Mu'min ini, menjauhi semua larangan Allah. Apa-apa saja larangan Allah, ayo. Siapa yang tahu? Nah, pertama, maksiat, berbuat dosa, ya, menonton yang film yang jahit, itu juga termasuk larangan Allah. Yang kedua ada minuman keras, mabuk-mabukan, itu juga larangan Allah. Mencuri juga, apalagi membunuh orang, ya, membunuh binatang tanpa sebabnya. Nah, ada ayam itu, ya, kita bunuh, kita lempar batu, itu tidak boleh, ya. Itu juga termasuk larangan Allah. Lalu selanjutnya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita mengingat Allah Subhanahu wa taala? Yaitu berbanyak ibadah. Kalau kita banyak ibadah, otomatis kita itu dekat dengan Allah, ya, dan juga banyak zikir kepada Allah. Lalu selanjutnya, selalu ingat bahwa kematian pasti akan datang. Jadi penting ini, ya. Jadi kalau kita ingin berbuat maksiat, ingat, kita ini akan mati, akan dipertanggungjawabkan perbuatan kita. Walau sekecil apapun, perbuatan kita akan dihisab, dihitung, ditimbang nanti di hari akhir.
Ya, dan juga begitu sebaliknya, sekecil apapun perbuatan kebaikan kita akan dihitung, ditimbang dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda tuh, ya. Beda antara perbuatan buruk dan perbuatan yang baik. Kalau Allah lipat gandakan pahalanya. Sedangkan perbuatan buruk Allah hitung, cuma dihitung, bukan dilipat gandakan. Ya. Jadi kita itu harus selalu ingat kepada kematian, bahwa kita semua ini akan mati. Jadi persiapkanlah amal baik kita, banyak mengaji, sholat 5 waktu, dan berbuat kebaikan. Terus selanjutnya yang kelima atau yang terakhir, al-ba'is. Petunjuk untuk TK Silang, gunakan soal di bawah ini untuk menjawab TK Silang. Ada soalnya ke samping. Ya, nomor 2 maha menghidupkan. Yang nomor 4. Nah, ke samping itu mendatar. Lalu ada soal ke bawah. Nah, ke bawah itu ada nomor 1 maha mematikan, nomor 2 maha pengasih, 3 maha mandiri, 5 maha membangkitkan. Jadi kita tulis di sana itu adalah Asmaul Husna, ya. Jadi artinya itu sudah ada maha menghidupkan. Jadi apa Asmaul Husnanya? Dari maha menghidupkan. Nah, jadi itulah tugasnya untuk pekerjaan di rumah. Baiklah, sebelum kita tutup pelajaran kita, marilah kita berdoa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Sekarang Assalamualaikum warahmatullahi